kita lanjutkan perbincangan dengan Profesor Amin. Prof, orang bertanya-tanya ini sampai kapan, Prof? Ini akan berlangsung terus, apalagi kan vaksinnya belum ada nih, atau bisa akan selesai dalam waktu dekat? Saya tidak bisa meramalkan bulan kapan, tetapi yang pasti outbreak ini, wabah ini akan berakhir ketika kekebalan manusia bisa mengatasi virusnya. Artinya lebih kuat daripada virus yang beredar. Sebelum ini kan kita lihat virusnya yang menang nih. Dia bisa menyerang banyak manusia. Nah, seperti lazimnya ada siklus epidemi. Kita lihat kurvanya ada naik, kemudian mencapai puncak, kemudian turun. Nah, kapan dia turun ini adalah ketika terbentuk kekebalan komunitas, kekebalan kelompok, sehingga penularan virus itu bisa dicegah, rantai penularan bisa diputus. Nah, kalau itu sudah tercapai, otomatis dia akan hilang. Nah, jadi kapan si virus itu bisa dikalahkan oleh sistem kekebalan itu? Kita kembali ke tadi yang rumusnya yang saya sampaikan itu ya, risiko infeksi sama dengan dosis dikalikan virulensi dibagi kekebalan. Kalau kekebalan bisa menang dari virusnya, itu akan menurunkan risiko infeksi. Nah, si virus itu kita tahu bahwa dari sudut virulensinya sampai saat ini sebagian besar ahli menyebutkan tidak ada perubahan. Dan memang virulensinya itu lebih rendah daripada SARS yang pertama. Dan kita lihat dari angka kematiannya kan, angka kematian saat ini rata-rata di bawah 3%, sedangkan SARS itu kan hampir 10%. Nah, ketika kekebalan itu meningkat, atau jumlah orang yang kebal juga meningkat, maka dosis virus itu akan semakin kecil. Dosis virus yang bisa menyerang manusia. Nah, sekali lagi dengan dosis yang mengecil, walaupun virulensinya tidak berubah, otomatis risiko infeksi akan menurun. Nah, itu yang kita harapkan akan terjadi dalam periode berikutnya. Juga di negara-negara yang sekarang ini sedang yang terkena, ya memang beberapa negara sedang naik tinggi sekali, mencapai puncaknya. Tapi kalau kemudian orang-orang yang kebal itu jumlahnya lebih banyak, dan mereka bisa mengurangi kesempatan si virus itu menular ke orang lain, itu saatnya kita akan bisa tunggu untuk turun. Prof, di Cina kan kasusnya cenderung menurun, tapi di Italia meningkat dan Indonesia trennya menaik. Apakah ini akan berlangsung terus atau? Ya, kita harapkan sih Indonesia tidak akan seperti Italia atau Iran. Itu harapan kan, tapi kalau potensi secara ilmiah bisa seperti Italia. Kalau tidak terkendali, artinya kalau kita lihat satu orang pembawa virus bisa menularkan ke 4 orang. 1 ke 4 ya. Nah, jadi kalau hari ini ada 1, siklus berikutnya menjadi 5, kan tambah jadi 4 kan ya. Dari totalnya 5 menjadi 20. Ya kan? 5 kali 4 kan 20. 20 ya. 20 kali 4 lagi kali 80. 80 plus 80 plus yang 20 yang sebelumnya kan, jadi 100. 100 menjadi 400, tambah yang sebelumnya jadi 500 kan. Begitu seterusnya. Kalau tidak terkendali memang secara teoritis bisa naiknya tinggi sekali. Nah, dengan intervensi yang saat ini dilakukan, kita harusnya bisa membatasi ruang gerak si virus itu. Ini sebelum melangkah ke sana, saya baca itu pendapat dari Profesor lulusan Harvard, Gabriel Liang. Dia sampaikan bahwa saat ini kemungkinan sudah 60 juta orang yang terinfeksi karena orang tidak sadar bahwa dia sudah terinfeksi. Di Indonesia? Di seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Ya, bisa saja itu di atas kertas di perkiraan seperti itu. Tetapi kembali lagi ke piramida tadi. Orang yang terpapar tidak selalu tertular dan tertular tidak selalu sakit, ya, karena mereka punya innate immunity, punya kekebalan yang ada di tubuhnya, ya. Jadi ada sebagian orang yang memang tetap kebal, bahkan paparan terhadap virus yang jumlahnya sedikit itu justru seperti imunisasi kan, yang membangkitkan kekebalan. Nah, itu yang kemudian kita harapkan
bisa mematahkan tadi prediksi. Mungkin situasinya jadi mirip seperti Indonesia dengan 260 juta orang ini. Walaupun ini belum ada data ilmiahnya, tapi kita harapkan sih mereka memiliki innate immunity yang cukup baik sehingga tidak semuanya bisa terinfeksi oleh virus ini dan mereka bisa kembali menjadi benteng tadi. Ya. Kalau kita lihat pertumbuhannya masih terlokalisir di satu daerah, misalnya di Depok atau Jakarta Selatan, itu mudah-mudahan itu tidak berkembang. Tapi kalau mudah-mudahan ini ya, tapi kita mesti mengantisipasi kan. Kalau misalnya muncul di beberapa daerah lain, tentu strateginya akan berbeda. Kita nggak bisa prediksi sampai kapan ini berakhir ya, tapi kembali ke bagaimana kita mencegah atau memperkuat. Saya kira satu-satunya senjata yang saat ini dianggap ampuh adalah kekebalan tubuh. Karena orang yang sembuh juga karena kekebalan tubuh. Orang yang tidak sakit juga karena kekebalan tubuh. Prof, ini kan COVID-19 kan satu family sama SARS dan MERS ya. Itu kan sudah terjadi awal 2000-an ya, tahun 2000-an. Tapi kenapa ya SARS sama MERS? Tapi kenapa sampai saat ini belum juga dibikin vaksin untuk ini? Vaksin ya. Seingat saya waktu SARS yang lalu sudah beberapa juga membuat vaksinnya. Tapi kemudian kejadiannya wabahnya hilang sendiri kan? Belum sempat dipakai vaksin itu ya? Belum sempat diuji segala macam sehingga kemudian kegiatannya ya hilang dengan sendirinya. Tapi kemudian ya 15 tahun kemudian muncul seperti ini, beberapa negara sudah mulai meneliti vaksin dan sudah ada yang menghasilkan, tanda petik menghasilkan, tapi baru menghasilkan lab skill-nya yang nanti akan diberikan kepada industri untuk di scale up, kemudian diuji ke manusia dalam jumlah terbatas, kemudian kalau bagus ya baru diuji ke manusia jumlah besar lagi. WHO memperkirakan kita membutuhkan waktu 18 bulan untuk membuat vaksin ini. Untuk ya sampai vaksin itu available, artinya bisa diberikan. Kayaknya agak kurang serius nih, apa karena tingkat mortalitasnya rendah sehingga hampir seluruh dunia itu kurang serius membuat vaksin? Oh, sangat serius sih sebetulnya. Cuman memang belum kelihatan aja, tapi sebetulnya udah mulai banyak yang menawarkan nih. Menawarkan untuk diambil oleh industri. Karena di ujungnya kan pasti yang punya fasilitas itu industri kan. Nah, dulu waktu ancaman pandemi flu burung tahun 2005-an, itu bahkan para peneliti epidemiologi ini mengharapkan vaksin itu tersedia dalam waktu 3 bulan. Karena kalau vaksin tersedia terlalu lama, maka virusnya keburu nyebar kemana-mana. Nah, sekarang juga sebetulnya kita berharap sependek mungkin waktunya untuk memutus rantai penularan tadi. Ya, kalau ngikutin jalur normal untuk bikin vaksin itu, periodenya panjang sekali. 18 bulan ya? Oh, lebih, kalau untuk normalnya lebih dari 18 bulan, bisa tahunan. Karena uji kliniknya saja bisa 3-4 tahun. Nah, Ekman sudah punya rencana membuat vaksin, tapi kita bahas di segmen berikut. Baik. Ya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Saya dengar sudah ada pertemuan dengan Depkes dan Bio Farma untuk membuat vaksin. Kementerian Kesehatan mengundang rapat untuk menginisiasi pembentukan konsorsium vaksin coronavirus.